Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Marjida Pratama dari kelas manajemen 2C ingin menjelaskan hadis yang berkaitan dengan jual beli yang diharamkan. Pertama, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya itu seorang diri. Dia membutuhkan pihak yang lain untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sandangnya. Ini berarti diperlukan sistem agar semua orang bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dari orang lain tanpa merugikan siapapun. Dalam Islam, ada beberapa transaksi yang bisa dilakukan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan manusia. Di antaranya adalah jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan gadai. Masing-masing transaksi ini memiliki syarat dan ketentuan tertentu yang disimpulkan atau dirumuskan oleh para ulama dari berbagai nas atau rujukan yang menjelaskan tentang hal itu, baik dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun praktek para sahabat radhiyallahu anhum. Fokus pembicaraan kita adalah tentang masalah jual beli yang diharamkan. Hukum jual beli yang semula mubah atau boleh, ini bisa berubah menjadi haram apabila jika salah satu di antara syarat sah jual beli tidak ada atau karena kondisi tertentu saat akad jual beli itu berlangsung. Selanjutnya syarat jual beli. Yang pertama, keduanya sama-sama ridho. Tidak ada unsur paksaan. Jika salah satu di antara mereka terpaksa, maka akad jual beli itu tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal bay'u antarodi." Yang artinya, jual beli itu hanya bisa didasari dengan keridhoan masing-masing. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan yang lain. Kecuali jika alasan pemaksaan itu bisa dibenarkan. Misalkan, seorang hakim yang memaksa orang yang memilih tanggungan hutang untuk menjual barang-barang yang dia miliki untuk melunasi hutangnya, maka hal ini diperbolehkan. Selanjutnya yang kedua, orang yang melakukan akad jual beli itu adalah orang yang berwenang atau berhak melakukannya menurut syariat Islam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa seorang disebut berwenang jika dia memiliki 4 sifat, yaitu merdeka, baligh, berakal sehat, dan rasyid. Berdasarkan ini, maka akad yang dilakukan orang yang tidak memenuhi kriteria ini dinyatakan tidak sah. Dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, ketika menjelaskan hukum akad yang dilakukan anak kecil, ini membedakan antara akad yang dilakukan antara anak kecil yang sudah mumayyiz atau mampu membedakan dan yang belum mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz jika melakukan akad jual beli, maka akadnya tidak sah. Sedangkan untuk yang sudah mumayyiz, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, ketika jual beli yang dilakukannya tidak sah, baik dengan izin wali, apalagi tanpa izin, ini merupakan pendapat Syafi'iyah
juga dibawakan oleh Abu Syur rahimahullah. Kedua, jika wali memberikan izin, maka akad jual belinya itu sah. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, At-Syauri. Sementara Ibnul Munzir rahimahullah mengaitkan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq dengan barang-barang yang kecil saja. Pendapat yang ketiga, boleh meskipun tanpa izin. Ini adalah riwayat dari Abu Hanifah. Selanjutnya yang ketiga, pemilik atau sebagai wakil dari pemilik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hakim bin Hisham radhiyallahu anhu, "La tabima laisha indaka." Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, kalau ada orang yang melakukan akad jual beli pada barang yang bukan miliknya, maka akad itu tidak sah, meskipun yang melakukan transaksi itu seorang bapak pada barang yang menjadi hak milik anaknya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmain rahimahullah mengatakan, jika ada yang berkata bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu dan hartamu adalah milik orang bapakmu, maka katakan, benar. Namun jika seorang bapak hendak menjual harta benda anaknya, maka hendaklah dia memilikinya terlebih dahulu, kemudian setelah menjadi hak miliknya baru dijual. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah membawakan sebagian contoh jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki barang, yaitu seorang pembeli datang kepada seorang pedagang untuk mencari suatu barang, sedangkan barang yang dicari tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian antara pedagang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga yang akan dibayar sekarang ataupun nanti. Sementara itu, barang yang belum menjadi hak milik pedagang atau si penjual, pedagang tadi kemudian pergi membeli barang yang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli. Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Jika barang yang diinginkan itu sudah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.